berada bersua kembali dalam program Ruang Psikologi untuk edisi hari ini. Akhir pekan tanggal 21 Agustus tahun 2021. Nah, tema yang diangkat ini cukup menarik ya, loyalitas. Haruskah berbalas? Bersama Dr. Bagus Sani Putra PSI, beliau adalah psikolog dan konsultan SDM. Tentunya untuk program ini juga bisa Anda ikuti di Radio Mahardika Bondowoso, Radio RGR Tulungagung, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Untuk Anda yang bergabung silakan di 0811 309 1009, 0811 309 1009, atau bisa on air di 031 896 1514. Sahabat, kita tahu komitmen dalam pekerjaan butuh bukti kebersamaan karena loyalitas bukan saja milik yang berkelas. Nah, sambil saya sudah tersambungkan dengan Cak Bagus. Oke, luar biasa. Assalamualaikum Cak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Panji. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Luar biasa. Ini saya amati lagi nyantai di depan kolam renang pribadi kelihatannya ini. Iya, ini pula tadi habis kolam. Oh gitu ya. Belum ganti. Iya. Ala-ala sultan gitu ya. Ala-ala sultan. Baik Cak Bagus, kita ngomong soal loyalitas haruskah berbalas ya. Kita tahu bahwasanya kadang-kadang kan perusahaan menuntut untuk kita, ayo sing loyalitas dong, ha? tapi kadang-kadang bagi karyawan itu memang persepsinya loyalitas ya loyalitas, tapi ya ada rewardnya gitu ya. Mungkin lebih jauh di konteks kita untuk membahas loyalitas ini, silakan disampaikan terlebih dahulu. Seperti apa sih sebenarnya loyalitas itu, Cak Bagus? Iya, Cak Panji, ini pengalaman pribadi kelihatannya ya. Tadi yang disampaikan. Jadi begini Cak Panji, kadang-kala ya ini sering kali kita dengar apa yang disampaikan Cak Panji tadi ya, bahwa aku sudah loyal, tapi loyalitas tanpa batas jadi loyalitas tanpa balas gitu ya. Nah, ini yang sering kali dikeluhkan. Sebenarnya tema atau topik pada hari ini itu saya terinspirasi ketika lebih seminggu yang lalu saya memberikan surat peringatan pertama kepada beberapa karyawan. Nah, kemudian dari beberapa karyawan ini satu orang yang menghadap ke saya, Pak, saya kok diberikan SP1, dan ditulis di situ, apabila diulangi lagi maka akan menjadi pengurangan pada penilaian loyalitas terhadap perusahaan. Dituliskan dalam surat peringatan pertama seperti itu. Dia protes, ini satu-satunya yang protes, kemudian apa saya ini kurang loyal? Kalau saya dianggap kurang loyal ya sudah, saya resign saja. Nah, ini. Padahal sebenarnya kalau kita lihat seorang karyawan saya tadi luar biasa, artinya secara kinerja dia sales juga mampu, target-targetnya dipenuhi semua. Tapi kenapa muncul SP1? Karena ada keterlambatan jam masuk kantor. Ini yang sedang kami monitoring sekarang ini. Jadi keterlambatan masuk kantor, jam kantor, ini di era WFO kemarin ya, yang tidak WFA, yang sekarang ini kan masih WFA. Kemudian yang kedua juga sering tidak masuk tanpa izin. Jadi ini yang dua indikator ini yang menjadi salah satu penilaian kami di dalam menilai loyalitas karyawan. Nah, kemudian saya memberikan suatu arahan kepada teman saya ini bahwa harus bisa membedakan antara loyalitas dengan kontribusi. Jadi yang selama ini dia lakukan bahwa pencapaian target sales yang dia lakukan itu adalah suatu kontribusi, bukan loyalitas. Ini yang perlu dibedakan. Nah, kalau loyalitas itu tadi yang saya katakan bahwa dua indikatornya adalah satu masalah kehadiran yang tepat waktu dan masuknya dia itu sesuai dengan hari kerja. Jadi harusnya tidak ada ketidakhadiran tanpa izin. Itu loyalitas. Jadi tolong bedakan antara loyalitas dengan kontribusi, saya bilang begitu. Anda memang sudah bagus secara kontribusi, bahwa ada pemasukan pendapatan dari perusahaan dari kontribusi Anda sebagai sales. Dan itu sangat memenuhi target, lebih dari target yang kami harapkan. Tapi loyalitas attitude Anda yang ketika masuk kerja dan sering tidak masuk tanpa izin,
Itu yang kemudian menjadikan kami membuat SP, karena sudah kami sosialisasikan. Sudah kita informasikan, tiap bulan kami sounding tentang ketidakhadiran dan absensi dan presensi keterlambatan mereka. Ini sudah merupakan komunikasi di HRD, sudah diberikan seperti itu. Nah, sebenarnya Cak Panji, banyak sekali yang mengatakan bahwa aku luwes loyal, loyalitasku tanpa batas, tapi akhirnya sekarang loyalitasku tanpa balas. Nah, ini yang kemudian menjadi satu unek-unek karyawan sendiri. Mereka mengatakan loyal. Loyal ini sekali lagi tolong dibedakan dengan kontribusi yang tadi saya sebutkan. Katanya dia sudah bekerja dengan baik. Kalau bekerja dengan baik itu bukan loyal, tapi kontribusi. Nah, loyal itu adalah suatu attitude yang kemudian menjadi nilai komitmen. Nah, ini loyalitas itu maknanya adalah nilai komitmen. Dasarnya itu. Dasarnya ini ya, nilai komitmen yang diimplementasikan dalam suatu kesetiaan. Nah, jadi ada dua kata kunci nih. Yang pertama komitmen, yang kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan apa? Kesetiaan untuk melakukan nilai-nilai perusahaan. Jadi sekali lagi saya ulang, yang namanya makna loyalitas itu adalah nilai komitmen yang diimplementasikan dalam suatu kesetiaan melakukan nilai-nilai perusahaan. Jadi beda dengan kontribusi tadi. Kalau ini dia dituntut untuk masuk kerja jam 8 pas, ya masuk kerja jam 8 pas, jangan sampai terlambat. Kalau kemudian dia banyak absen, ini pun juga akan menjadi pengaruh bahwa dia dikatakan belum melakukan nilai-nilai perusahaan. Jadi orang itu loyal terhadap perusahaan. Sekali lagi ya, loyalnya harus terhadap perusahaan, bukan loyal terhadap pemimpin. Kalau pemimpinnya nanti menjadi representasi sebagai perusahaan dan mempunyai suatu nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, maka loyallah, ikutilah. Tapi ketika pemimpin itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, tentunya kalau nilai-nilai perusahaan bagus semua ya. Tapi kalau pemimpin itu tidak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, maka janganlah loyal. Jadi loyal itu adalah sekali lagi kepada perusahaan, itu yang substansinya. Nah, loyalitas Cak Panji memang tuntutannya adalah dari perusahaan. Perusahaan pasti menuntut. Jadi antara tuntutan atau kebutuhan. Dua-duanya, loyalitas itu adalah dua-duanya. Satu merupakan tuntutan dari perusahaan, karena sesungguhnya perusahaan itu membeli dua hal dari kita, yaitu kontribusi dan loyalitas. Perusahaan membeli kita dengan gaji per bulan, itu adalah kontribusi dan loyalitas kita. Mungkin kita melakukan kontribusi, tetapi di sisi lain tidak loyal, bisa jadi seperti itu. Mungkin kita loyal, tapi tidak berkontribusi, mungkin seperti itu. Maka perusahaan pasti ketika sudah mengeluarkan gaji per bulan, dia akan menuntut kepada SDM-nya untuk loyal dan berkontribusi. Itu tuntutannya. Yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan dari siapa? Kebutuhan dari pekerja atau SDM. Bahwa yang namanya loyalitas tadi nilai dasarnya komitmen. Seseorang yang sudah komitmen itu akan ada passion. Orang ketika sudah komitmen bersuami istri itu pasti ada passion. Ada suatu gairah di situ. Nah, passion inilah yang menjadi ruh, menggerakkan perilaku kita untuk melaksanakan tugas. Jadi kalau kita nggak loyal terhadap aturan-aturan perusahaan, maka kita tidak bisa menikmati pekerjaan itu. Jadi ini dasar, loyalitas itu sebagai dasar. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa indikatornya secara kuantitatif saat ini kami masih menemukan cuma dua hal ini saja, yaitu presensi yang sering terlambat dan ketidakhadiran tanpa izin. Itu akan menurunkan loyalitas. Jadi dua hal inilah yang kemudian bisa dinilai secara kuantitatif. Nah, kalau sudah kuantitatif objektif, ada datanya. Anda terlambat jam sekian sampai jam sekian absennya. Kemudian Anda tidak masuk pada hari ini tanpa izin. Itu semuanya dapat dinilai secara objektif. Itu yang tidak bisa dibantahkan oleh karyawan. Tapi kalau loyal terhadap pemimpin, kemudian mau membawakan tasnya, dipanggil ke rumah datang dan lain sebagainya, ini juga tidak bisa kemudian kita menilai secara kuantitatif. Yang kita bisa nilai secara kuantitatif objektif adalah masalah presensi ini.
Nah, itu Cak Panji. Baik, jadi kalau bicara soal loyalitas ini adalah akar dari komitmen dan juga kesetiaan. Nggih, Nah, betul. pertanyaan berikutnya adalah biasanya lazimnya seperti ini. Ketika karyawan dituntut untuk loyal terhadap perusahaan, otomatis dalam persepsi, ya tidak semua sih, karyawan mengatakan harus berbalas dong, entah itu reward, insentif, atau bonus, atau apapun. Bagaimana? Apakah memang harus seperti itu, Cak Bagus? Ya, jadi kita lihat dulu. Loyalitas itu ada beberapa macam kalau kita lihat ya. Jadi yang pertama, loyalitas berdasarkan pada komitmen itu ada tiga tipe komitmen yang tadi mendasari adanya loyalitas. Yang pertama, tipikal yang normatif. Normatif itu ya sudah, saya loyal, saya komit terhadap perusahaan, ngikutin aturan. Sudah, nanti kalau mau naik pangkat, naik jabatan, ya terserah bos, yang penting saya ngikutin. Jadi semacam saya disuruh untuk fingerprint, absen, ya saya absen. Pulang, ya pulang, absen. Masalah kontribusi belum tentu kemudian dia melakukan kontribusi terhadap perusahaan. Jadi sifatnya normatif aja, ngikutin aturan, semuanya diikutin, itu normatif. Ada yang kedua, itu adalah continue. Dia loyal terhadap dia loyal atau komitmen terhadap perusahaan karena ada hal-hal yang harus dilanjutkan. Contoh misalnya, saya kemudian di-hire oleh salah seorang sahabat saya, masuk ke perusahaan itu, kemudian sahabat saya masih di situ, saya kemudian tidak mau resign meskipun saya merasa nggak enak hati gitu ya, merasa sudah tidak lagi sreg dengan perusahaan itu, tapi masih ada teman saya di situ. Itu yang kemudian menjadikan satu komitmen kontinu saya, karena masih ada orang itu. Atau misalnya berkaitan dengan keuangan, masih ada pinjaman di koperasi karyawan misalnya. Nah, itu kan juga jadi tanggungan atau utang di tempat yang lain. Kalau saya kemudian meninggalkan pekerjaan ini, saya tidak dapat membayar utang, makanya saya tetap merasa loyal. Ini artinya komitmen kontinu, ya, komitmen kontinu. Atau nunggu bonusan. Wah, saya kalau mau resign sekarang rugi. Saya entar lagi mau bonusan nih akhir tahun. Maka itu disebut sebagai komitmen yang atau loyalitas yang kontinu. Dan yang ketiga adalah komitmen yang afektif. Nah, komitmen afektif ini yang bagus sebenarnya, yang paling bagus, yaitu memang dia melakukan secara sadar internalisasi bahwa dia butuh loyalitas itu, dia butuh dan memang tidak terpaksa, dia loyal terhadap perusahaan, apapun yang terjadi, yang penting saya loyal terhadap perusahaan. Bah bangkrut, bah apa, pokoknya saya loyal, saya komitmen terhadap perusahaan. Nah, seperti ini yang komitmen atau loyalitas afektif ini yang bagus sebenarnya. Artinya banyak juga, mohon maaf. Kalau kita lihat loyalitasnya Abdi Dalem di mana? Keraton Yogyakarta. Ya, Keraton Yogyakarta. Itu adalah komitmennya afektif. Artinya apapun yang terjadi, meskipun digaji hanya 500 ripis katakanlah. Hari gini digaji 500 ripis misalnya ya. Dia mau karena memang ini adalah pengabdian, karena ini harus ikhlas. Ini adalah berbakti kepada raja dan sebagainya. Itulah yang kemudian disebut betul-betul loyalitas tanpa batas tadi. Ya tetap mau bergabung di keraton atau bergabung di perusahaan. Jadi saya sudah merasa nyaman. Afektifnya itu merasa nyaman di situ. Ya, jadi misalnya juga ada pembantu, mohon maaf, kemudian ada ART gitu ya, ada ART yang kemudian nggak minta gaji, dipanas-panasi kan biasanya kalau ART kumpul dengan ART yang lain gitu ya. Jadi PBB persatuan itu ya. ART yang ada di kampung-kampung, ada di perumahan itu kalau udah kumpul sore hari sambil dolang anak juragannya itu kemudian saling ngompori. Ini kok kamu nggak minta gaji dan sebagainya, minta gajinya yang naik dan sebagainya. Tapi ternyata memang yang penting saya di sini sudah nikmat, sudah nyaman. Nah, itu yang disebut sebagai komitmen dan loyalitas yang afektif. Ini yang sebenarnya tidak harus berbalas. Mau dia sudah nyaman kok, secara hati sudah nyaman. Betul. Gitu Cak Panji. Iya, karena ya mungkin kadang-kadang kenyamanan dan juga kepuasan batin itu kan kadang-kadang priceless gitu ya, nggak bisa dinilai dengan uang gitu ya. Seperti yang dicontohkan Cak Bagus tadi, Abdi Dalem baik itu di Keraton Yogyakarta maupun Mangkunegaran di Solo itu kan
berapa sih Betul. gajinya gitu kan. Tapi ya itulah karena loyalitas yang dilakukan, berapapun gajinya itu nomor kesekian. Yang penting bisa Iya, betul. ikut mengabdi kepada, istilahnya kalau di situ kan pada keraton dan pada sultannya masing-masing begitu. Baik, Cak Bagus, Nah, itu menarik. contoh yang tidak berbalas itu. Dan yang menarik adalah kalau kita memang dalam sebuah perusahaan begitu ya, tidak setiap orang kan punya pola pikir atau mindset, istilahnya itu yang penting berkorban dulu untuk perusahaan atau memiliki jiwa loyalitas yang tinggi bagi perusahaan itu ya. Tapi di sisi lain perusahaan juga pingin kan karyawan itu mempunyai loyalitas gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan apa itu istilahnya itu untuk mengembangkan loyalitas Ya, pada masing-masing karyawannya, itu indikasi atau indikatornya seperti apa ini, Cak Bagus? ya. Jadi kalau kalau perusahaan ingin karyawannya loyal dari sisi bahwa dia itu ketika jam kerja mudah dihubungi, mudah kemudian untuk dilakukan koordinasi, maka dia harus tepat waktu, masuk tepat waktu, pulang juga demikian gitu ya. Kalau libur baru libur, nggak libur ya tetap harus masuk. Ini sesuai dengan aturan perusahaan. Nah, tips yang untuk menciptakan loyalitas bagi karyawan untuk perusahaan, maka yang pertama adalah ciptakan budaya organisasi yang senyaman mungkin. Yang tadi saya katakan bahwa contoh dari abdi dalem, dari beberapa orang pekerja yang mungkin ditawari gaji yang lebih tinggi daripada di perusahaan lain, namun dia memilih perusahaan itu karena budaya organisasi yang sudah nyaman. Nah, ini yang kemudian contoh konkret bahwa budaya organisasi yang sudah nyaman itu menjadikan karyawan menjadi loyal. Nah, salah satu yang membentuk budaya organisasi yang nyaman adalah dari leadership-nya, kepemimpinan dari teman-teman yang CEO atau yang di atasnya atau middle gitu ya. Itu betul-betul kepemimpinan yang menghargai orang lain. Penghargaan kepada orang lain diuwongke kata orang Jawa. Nah, abdi dalem diuwongke, orang yang sudah bekerja di situ diuwongke, meskipun gajinya sedikit, tetapi artinya dia loyal karena merasa diuwongke. Akan berbeda kemudian dia ada ditawarkan di perusahaan yang lain yang gajinya 2-3 kali lipat dari perusahaan yang sekarang ini, namun budaya organisasinya tidak nyaman, kepemimpinannya tidak akomodatif dan tidak menghargai orang lain. Selain kepemimpinan, maka ada kohesivitas atau kekompakan. Nah, seringkali orang bekerja itu tidak hanya mencari uang, tetapi juga mencari relasi sosial. Nah, kalau relasi sosialnya kemudian, nah ini juga menarik juga. Ada salah satu karyawan kami yang kemudian ketika terlambat, seringkali terlambat, saya panggil dan saya tanyakan, kenapa kok tidak datang tepat waktu? Saya itu males Pak sebenarnya mau berangkat kerja. Sebab teman-teman yang satu ruangan dengan saya itu nggak enak semuanya Pak. Semuanya nggak enak diajak berteman dan sebagainya. Sukanya ribah, sukanya apa namanya ngerasani, sukanya menggunjing dan sebagainya. Saya nggak nyaman Pak. Nah, ini salah satu cara yang bisa digunakan adalah melakukan kohesivitas atau kekompakan di dalam organisasi atau perusahaan itu. Satu, budaya organisasi. Kemudian yang kedua, menciptakan kepuasan kerja. Nah, kalau kepuasan kerja ini lebih kepada materi. Misalnya ada sistem remunerasi. Memperbaiki misalnya tidak bisa menaikkan gaji, tapi kemudian dibuat suatu insentif dari target-target yang telah dilakukan. Jadi kalau kamu dapat target sekian, pekerjaanmu sekian, maka akan ada tunjangan performance. Nah, ini diberikan sambil kemudian berkontribusi dia di situ. Atau bonus ya, kita katakan seperti itu. Yang ketiga yang menarik nih Cak Panji, yang belum pernah dilakukan di perusahaan di Indonesia adalah kontrak psikologis. Biasanya kalau kita jadi karyawan baru di suatu perusahaan, maka kontraknya adalah kontrak hukum ya, kontrak legal. Jadi kontrak antara pekerja dengan perusahaan. Tapi yang kita lakukan ini ditambah sebenarnya dengan kontrak psikologis. Contoh kontrak psikologis itu kan dicatat di situ. Ya. 5 tahun kemudian Anda akan berharap menduduki jabatan apa. Hanya seperti itu.
Kemudian apa yang akan Anda lakukan, berkomitmen terhadap perusahaan. Jadi detail. Oh, 5 tahun kemudian setelah saya masuk di perusahaan ini, saya ingin jadi manajer. Caranya adalah dengan cara saya mengembangkan ini itu, memperbaiki ini itu. Nah, itu namanya kontrak psikologis. Ketika karyawan nanti melenceng di kemudian hari, ya, maka kontrak psikologis diberikan lagi kepada dia. Loh, ini loh. Dulu ketika masuk awal, Anda sudah kontrak psikologis. Tidak dengan perusahaan, tapi dengan diri Anda sendiri, bahwa 5 tahun kemudian akan mempunyai jenjang karir seperti ini, yang dilakukan seperti ini. Nah, 3 hal itu, Cak Panji, kalau perusahaan ingin karyawannya loyal, 1, ciptakan budaya kerja yang nyaman. Yang kedua, buat karyawan itu mempunyai kepuasan kerja. Dan yang ketiga adalah adanya kontrak psikologis di awal. Demikian, Cak Panji. Baik, luar biasa ini, Cak Bagus. Dan di sisi lain, saya juga pernah ini ya, melihat ada perusahaan entah itu yang dikelola oleh keluarga atau perusahaan yang memang sudah berbentuk PT gitu ya, perusahaan perseroan terbatas gitu. Kadang-kadang untuk karyawan yang masa kerjanya itu di atas 10-20 tahun, mereka memberikan, kalau di ASN itu kan ada Bintang Mahaputra atau Satya Wacana atau apa gitu ya. Dan itu tidak hanya berupa penghargaan gitu aja, tapi mereka ada yang dinaikkan haji, diberangkatkan haji, kemudian macam-macam begitu ya. Jadi itu yang membuat akhirnya ya mungkin satu indikatornya karena tetap stay, bertahan, entah itu perusahaan yang lagi up atau down itu kan biasa kadang. Tapi yang luar biasa karyawan itu masih tetap stay sampai puluhan tahun, itu kan yang luar biasa. Iya, betul. Baik, Cak Bagus, saya bacakan, nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi kita jeda dulu ya, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Baik, untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini, dan kita masih di Ruang Psikologi dengan tema loyalitas haruskah berbalas. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku.
Ih, beneran. Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya. Cari gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk, main gameku. Mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih, kok gamemu? Ini gameku. Heh, apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main gameku. Wujudkan bersama IndiHome. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1550225 1550225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengajak seluruh warga bangsa, khususnya masyarakat Jawa Timur, di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun ini. Banyak sektor ekonomi terdampak, khususnya bagi para pelaku UMKM dan pedagang kaki lima, sektor sosial, sektor keagamaan, banyak juga yang terdampak. Tapi bangsa ini dibekali oleh social capital yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan terus merajut kebersamaan di antara yang satu dengan yang lain, insya Allah kita bersama bisa mewujudkan Indonesia yang tangguh dan Indonesia tumbuh. Begitu juga warga Jawa Timur. Insya Allah saya yakin warga Jawa Timur yang dikenal memiliki tingkat partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang luar biasa. Maka saya pun yakin, insya Allah Jawa Timur tangguh dan Jawa Timur tumbuh. Tetaplah optimis, tetaplah husnudon terhadap Rahman Rahimnya Allah yang dianugerahkan kepada kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 merdeka. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruang Psikologi. Dan kita masih membahas tentang loyalitas haruskah berbalas. Bersama dengan Dr. Bagus Andi Putra, PSI. Beliau adalah psikolog dan juga konsultan SDM. Beberapa pertanyaan ada yang sudah masuk, ini saya bacakan. Tapi sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk Catur Tuti. Kemudian ada Mbak Yulia ya, yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan jempolnya pada flyer tentang Ruang Psikologi ini. Cak Bagus? Ya, Cak Panji. Iya, baik. Saya bacakan dulu ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Ini dari Mbak Safira yang ada di Candi. Pertanyaannya adalah, loyalitas itu apakah... Bentar, ini kok nggak jelas maksudnya. Oh ya, loyalitas itu apakah diperlukan kepada semua level jabatan? Karena dari pengalamannya Mbak Safira, yang jabatan rendah disuruh loyal, sementara yang jabatan tinggi-tinggi tidak. Misalnya contoh, kalau untuk masuk kerja itu yang level staf ke bawah itu harus on time. Sementara kadang-kadang manajer atau direktur di perusahaan saya itu datangnya kok seenaknya sendiri. Oke, terima kasih Mbak Safira yang ada di Candi. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan dari Pak Jai yang ada di Porong. Pertanyaannya begini, kalau di negara-negara tertentu itu kan ada metode-metode dalam soal reward and punishment terhadap karyawannya. Misalnya di Jepang mengenal istilah kaizen. Apakah itu bisa dikatakan loyalitas? Karena kalau tentang kaizen ini sepertinya untuk karyawan harus betul-betul dedikasinya luar biasa. Oke, terima kasih untuk Pak J yang ada di Porong. Lalu berikutnya ada pertanyaan dari Mas Wahyu yang ada di Krian. Pertanyaannya begini, apa bedanya antara dedikasi, loyalitas, dan kepatuhan? Oke, terima kasih untuk tiga pertanyaan ya yang sudah masuk. Ada Mbak Safira, ada Pak C, dan juga ada Mas Wahyu. Cak Bagus sudah menangkap tadi pertanyaan-pertanyaannya? Sampun, sudah. Ya. Monggo, Cak Bagus. Ya, baik. Yang pertama dari Mbak Safira, apakah loyalitas itu untuk semua level jabatan? Kalau loyalitas yang berkaitan dengan office hours ya atau jam kerja, maka ada beberapa privilege memang, atau ada suatu keistimewaan, ada yang dikhususkan. Jadi contoh misalnya, seorang marketing and sales ini karena dia melayani yang namanya user atau customer itu 24 jam sehari, bahkan mungkin hari libur pun dia gunakan untuk melayani user atau customer, maka dia boleh kemudian tidak diberikan jam kerja khusus mengikuti jam kerja kantor. Karena bisa jadi 24 jam. Sama dengan GM, manager, atau direksi, atau bahkan owner ya. Jelas karena orang-orang ini kemudian dia bertanggung jawab terhadap perusahaan dan waktu yang digunakan lebih dari jam kerja alias 24 jam. Jadi dengan level jabatan seperti ini boleh dilakukan privilege atau keistimewaan. Karena dia kemudian justifikasinya bahwa dia bekerja lebih dari 24 jam, bekerja lebih dari jam kantor, bahkan bekerja ketika Sabtu dan Minggu, ketika weekend. Untuk pelayanan-pelayanan seperti itu boleh dilakukan privilege.
Saya rasa di marketing and sales gitu ya, yang dia kemudian tidak bisa presensi, dia tidak bisa datang tepat waktu karena harus datang ke customer atau ke user, ini juga diberikan privilege. Jadi boleh Mbak Safira itu. Kemudian yang jadi nggak bisa dikebiak uya gitu ya Bagus ya? Nggak bisa dikebiak uya. Jangan kemudian kita cemburu ya. Nah ini yang bawahan disuruh datang tepat waktu, manajernya tekone awan-awan gitu ya. Nah manajer seperti apa dulu? Kalau manajer yang sifatnya administratif dan dia hanya bekerja 8 jam sehari katakanlah atau 9 jam sehari dengan 1 jam istirahat, maka dia ikut jam kantor. Tapi kalau di tempat saya, begitu dia ini memang ada pelayanan terhadap user, bahkan waktu yang dia gunakan untuk bekerja itu hampir 24 jam. Sabtu Minggu juga mereka digunakan untuk bekerja, maka diberikan privilege, diberikan keistimewaan terhadap office hours, sehingga loyalitasnya tidak dipandang dari masalah presensi saja. Gitu. Kemudian untuk Pak C, ini gini, apakah metode reward and punishment ini tepat begitu ya? Nah sebenarnya reward and punishment untuk loyalitas itu tidak hanya sekedar loyalitas. Jadi tadi saya katakan bahwa perusahaan itu membeli kita dengan gaji 1 bulan itu adalah meminta 2 hal ini, yaitu kontribusi dan loyalitas. Sehingga kalau kita lihat ada kemudian karyawan terbaik bulan ini, atau karyawan terbaik tahun ini, atau karyawan terbaik triwulan ini, dipampangkan ini ya, fotonya, kemudian diberikan tulisan seperti itu, seperti reward gitu ya, ditambahkan dengan mungkin reward dengan materi gitu. Itu sebenarnya karena 2 hal, yaitu loyalitas dan kontribusi. Nah ini memang sangat-sangat dianjurkan. Kita ini kebanyakan melakukan punishment. Nah, misalnya seperti saya tadi, diberikan SP, diberikan teguran lisan, diberikan pengurangan insentif dan lain sebagainya. Ini punishment. Tapi rewardnya ini yang harus kita imbangkan. Jadi jangan kita hanya berat pada punishment, tapi lupa terhadap reward. Artinya, ketika seorang karyawan itu loyal, datang tepat waktu, jarang absen, ataupun kalau absen pun dia selalu izin, ada izinnya, kemudian kontribusinya bagus, output atau kinerja bagus, maka dia harus diberikan reward. Ini harus seimbang. Yang ketiga, Mas Wahyu, apa bedanya dedikasi, loyalitas, dan kepatuhan? Loyalitas itu merupakan dasar adanya implementasi nilai-nilai positif di perusahaan. Sehingga tadi disebut sebagai kesetiaan. Nah, patuh dan dedikasi itu bisa kemudian ada dalam diri karyawan ketika karyawan itu loyal. Maka tadi saya sebutkan di awal bahwa loyalitas itu adalah sebagai sumber awal yang kemudian adanya suatu tindakan kesetiaan tadi. Nah, kesetiaan itu yang kemudian setia terhadap apa? Setia terhadap nilai-nilai perusahaan. Nah, yang disebut patuh pun bukan patuh kepada pemimpin, tapi patuh kepada nilai-nilai perusahaan. Dasarnya loyalitas terlebih dahulu untuk membentuk dedikasi dan membentuk kepatuhan atau kesetiaan melakukan nilai-nilai perusahaan. Dan ada 3 tips ini tambahan dari saya, Cak Panji. Kalau kita ingin loyal tapi tidak transaksional, ya, atau katakanlah kita ingin menumbuhkan loyalitas atau komitmen yang afektif tadi, maka 3 hal ini harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus membiasakan diri dengan jam kerja. Melakukan habituasi atau membiasakan diri dengan jam kerja, membiasakan diri dengan waktu kerja. Nah ini lama-kelamaan ketika orang membiasakan diri, akhirnya ketika dia ada di rumah dan terlambat itu ada rasa yang nggak enak. Jadi pembiasaan ini awalnya dari kita. Dan pembiasaan di Indonesia, mohon maaf, biasanya dicermati karena adanya punishment. Misalnya kalau ada keterlambatan masuk jam kerja, akan ada pemotongan atau akan ada denda sekian ribu rupiah dikalikan dengan waktu keterlambatannya, dikurangi dengan jumlah toleransi menitnya, misalnya seperti itu. Jadi ini dibiasakan dulu. Ketika sudah terbiasa, witing tresno jalaran saka kulino. Artinya pembiasaan itu nanti akan menjadi mencintai bahwa dia itu datang tepat waktu itu akan lebih nyaman daripada kemudian dia datang terlambat. Kemudian yang kedua, cari passion kita. Ketika kita bekerja,
cara yang paling tepat ketika kita sudah males nih, ya, kita sudah males, pengen termotivasi untuk masuk kerja, maka cari passion yang ada di kantor itu apa yang menyenangkan. Misalnya teman kita ini kalau saya nggak ketemu sama teman yang cerewet satu itu, saya nggak bahagia. Maka kemudian kita melakukan itu sebagai passionnya. Atau leader, jadi leader yang bagus itu kita jadi pengen mengimitasi atau mengcopy apa yang menjadi kebijakannya, apa menjadi style atau gayanya beliau. Ini yang akhirnya leader yang bagus pun akan membuat suatu passion bagi karyawannya untuk datang ke kantor. Kemudian karir, itu juga kemudian kita coba untuk kalau saya ingin tadi ya ada kontrak psikologis, kalau saya jadi manajer 5 tahun lagi, maka apa saja saya lakukan? Saya harus patuh atau setia terhadap nilai-nilai perusahaan. Salah satunya apa? Aturan jam kantor, itu perlu dilakukan. Dan yang ketiga, ini yang paling berat, jangan pernah berharap kepada manusia. Karena kalau kita berharap kepada manusia tentunya itu mungkin tidak akan berbalas. Loh, aku loyal, tepat waktu datangnya, bahkan Minggu, Sabtu pun tak gunakan untuk kerja, aku jarang tidak masuk kerja, tapi kok yang jadi manajer dia, yang jadi asmen dia, yang naik pangkat dia, yang naik gaji dia. Ini kenapa kok loyalitasku tidak berbalas? Nih, jangan pernah berharap kepada manusia, terutama kepada yang punya perusahaan, karena yang punya perusahaan juga manusia. Nanti pasti ujungnya akan kecewa. Jadi kita melakukan pekerjaan itu secara efektif adalah kerja untuk beribadah tentunya. Ya, kita ini berikhtiar. Masalah nanti hasilnya Allah yang ngatur. Gitu Cak Panji. Masya Allah, luar biasa ini. Yang terakhir ini yang saya suka ya. Jangan berharap terhadap manusia ini. Betul, karena kalau berharap terhadap manusia bisa jadi endingnya nyesek gitu. Ujungnya kekecewaan. Dan yang saya notice juga ketika kita bicara soal loyalitas ini kan bisa dikatakan masih berbanding lurus dengan yang namanya disiplin. Dan juga ketika kita membiasakan diri untuk menjadi sosok yang disiplin, sosok yang on time, bekerja dengan sebaik-baiknya, ya tentunya ini ya kalau persepsi saya, dalam pemikiran saya pribadi sih, ini kan kalau kita mendapat gaji itu kan insya Allah sih berkah dan barokah gitu Cak Bagus ya. Betul. Jadi dimakan itu enak gitu. Betul. Saya ngomong gini nih ngimbang gaji buta. Udah ya ngimbangi Cak Bagus ini. Baik Cak Bagus, tidak terasa sudah hampir di ujung acara. Ada closing remark yang ingin disampaikan? Ya, closing statement saya dari judul tadi, apakah loyalitas harus berbalas? Jawabannya tidak. Kalau kita kemudian tadi ya, kita punya komitmen secara afektif, maka kita tidak perlu berbalas. Yang membalas bukan manusia, tapi yang membalas Tuhan. Bagaimanapun jalannya nanti pasti kita akan dipermudah. Seperti yang disampaikan oleh Cak Panji tadi, disiplin. Dan disiplin itu tidak hanya dibentuk oleh aturan di perusahaan, tapi contoh dari pemimpin. Pertanyaan Mbak Safira tadi, ada betulnya juga, apakah kemudian berlaku untuk semua atau hanya tertentu? Sebenarnya tertentu, tetapi kalau kita seorang pemimpin ingin memberikan contoh yang baik kepada staf kita, maka kita juga harus datang tepat waktu. Saya pun juga punya privilege di perusahaan bahwa saya bisa datang kapanpun, karena tidak ada presensi untuk saya, tidak ada absensi. Tetapi saya memberikan contoh, ketika saya tidak masuk pun saya izin HRD, saya izin direksi. Kemudian saya juga dekat terlambat saya akan izin HRD, meskipun HRD ada di bawah saya. Kemudian saya juga pasti ketika akan masuk itu pun juga jam 8 tepat atau bahkan sebelum jam 8. Jadi privilege itu dianggap ketika betul-betul dalam waktu terdesak. Artinya sekarang kita itu loyal itu tidak harus kemudian kita mengharapkan dari manusia, tetapi kita loyal ini adalah suatu kebutuhan kita. Bahwa dengan loyalitas itu akan menjadi passion, menjadi gairah, menjadi roh kita, menyemangati kita untuk menjalankan tugas seharian. Demikian Cak Panji. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Cak Bagus. Sukses untuk aktivitasnya. Salam juga untuk keluarga. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Cak Bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Dialog Psikologi dengan tema Loyalitas Haruskah Berbalas bersama Dr. Bagus Aniputra PSI, psikolog dan juga konsultan SDM. Saya atas nama kerabat yang bertugas menyampaikan terima kasih.
Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Dan tetap jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.